Halo rekan Siakatlot, kembali lagi kita ke tutorial Siakatlot. Kali ini kita akan membahas terkait tutorial cara penginputan kelas. Maka yang harus kita lakukan adalah tentu saja kita masuk ke dalam SIM akademik, lalu buka di menu perkuliahan, data kelas, kelas kuliah. Oke, ketika sudah klik kelas kuliah, kita akan diarahkan ke halaman kelas perkuliahan. Ya, lalu kita klik tombol tambah. Ada 3 step yang harus kita lakukan ya. Step pertama kita harus mengisikan detail kelas ya, yaitu di halaman ini yang kita lihat di awal. Oke. Jadi pertama kita harus menginputkan periode akademiknya terlebih dahulu yang harus kita pilih. Kita akan membuat kelas untuk periode akademik yang mana? Ya, saya ambil contoh saat ini adalah 2021 genap. Lalu kita pilih kelas ini untuk program studi apa dan juga tahun kurikulumnya tahun kurikulum berapa. Saya akan ambil contoh D3 akuntansi dengan tahun kurikulum 2019. Ya, lalu kita akan ketikkan mata kuliah yang akan kita buatkan kelasnya. Contoh, saya akan membuat kelas pengantar akuntansi. Ya, di bawah ini akan muncul sebuah pilihan atau drop down menu yang harus kita klik, yang harus kita pilih. Ya, misalnya saya akan memilih pengantar akuntansi 1 3 SKS semester 1. Oke, saya klik. Data-data drop down menu tadi diambil dari kurikulum program studi yang sudah diinputkan ke dalam sistem. Ya, jadi jika tidak muncul mata kuliahnya di dalam menu mata kuliah ini, ya di dalam isian mata kuliah ini, maka kita harus kembali lagi untuk menginputkan kurikulum program studi yang ada di sini. Kita harus cek validasi lagi, seperti itu. Nama kelas seperti di isian di feeder PDDikti maksimal 5 karakter. Jadi kita bisa tuliskan mungkin ini kelas A atau seperti apa, seperti itu ya. Lalu yang kedua kita setting sistem kuliahnya. Ini untuk kelas ini kita buat untuk kelas sistem kuliah yang mana gitu. Pagi atau sore atau kelas karyawan, seperti itu. Karena ini akan berpengaruh juga pada KRS mahasiswanya. Nanti jika mahasiswa tersebut adalah kelas reguler, maka hanya bisa melihat kelas yang untuk sistem kuliah reguler saja. Selanjutnya adalah kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa di sini berfungsi untuk mengakomodir kelas paralel. Yang misal ada kelas paralel di perguruan tinggi Bapak Ibu, maka bisa menggunakan kelas mahasiswa di sini. Dan jika kita sudah setting kelas A, maka hanya mahasiswa yang memiliki kelompok kelas mahasiswa A saja yang dapat melihat kelas ini untuk diambil KRS mahasiswa tersebut. Seperti itu. Ya, kalau ini dikosongkan sangat tidak masalah ya. Tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi ini dikosongkan saja jika tidak memiliki kelas paralel. Oke, lalu kapasitas kelas, kita harus tentukan kapasitas kelas. Misalnya saya ambil contoh 40 mahasiswa saja, sehingga ketika pengambilan KRS dan sudah mencapai 40 mahasiswa yang mengambil kelas ini, maka kelas ini akan ditutup secara otomatis by system. Tanggal mulai, tanggal selesai, dan jumlah pertemuan ini akan diambil secara otomatis di dalam referensi dari setting periode akademik ya, karena di dalam periode akademik ada tanggal mulai, tanggal selesai. Jadi akan mengikuti periode akademik yang di sini. Oke, dan juga jumlah pertemuannya. Lalu untuk MBKM ini adalah jika kita akan membuka kelas ini sebagai kelas kampus merdeka. Ya, selanjutnya ada jadwal mingguan. Jadwal mingguan di sini kita ditanya oleh sistem. Dalam 1 minggu ada berapa pertemuan? Ya, dalam 1 minggu ada berapa pertemuan dan pertemuannya setiap hari apa? Contoh,
Pertemuan untuk pengantar akuntansi itu dilaksanakan di setiap hari Jumat ya, pada pukul 10.00 sampai jam 11.30. Dengan jenis pertemuannya kuliah, metode pembelajarannya online sehingga ruang tidak perlu diisikan. Jika dalam waktu 1 minggu ada 2 kali pertemuan, bahkan 3 kali pertemuan, kita bisa tambahkan jadwal di bawahnya untuk mengakomodir pertemuan yang lebih dari 1 kali di dalam 1 minggu. Ya, jika hanya 1 kali kita cukup isikan 1 saja di sini, lalu klik simpan. Oke, jika ada error seperti ini, nama kelas A sudah digunakan, berarti kelas ini sudah dibuat, sehingga sistem akan menciptakan sistem akan memunculkan suatu error ya, yang mengingatkan bahwa kelas ini sudah dibuat sebelumnya. Oh, kelas A sudah dibuat, maka saya harus membuat kelas dengan nama lain. Contoh, kelas B. Gitu. Dan berhasil. Itu step pertama dalam pembuatan kelas, dan step yang nomor 2 adalah kita menginputkan dosen pengajarnya. Ingat ya, tadi ada 3 step. Step pertama kita menginputkan detailnya, step kedua kita menginputkan dosen pengajar. Menginputkan dosen pengajar sangatlah mudah, tinggal kita klik dosen pengajar di menu sebelah kiri, lalu klik tombol edit, lalu kita isikan siapa dosen pengajarnya. Oke, lalu kita bisa isikan berapa SKS ya untuk beban mengajar dosen pengajar 1 ini. Ya, kita lihat mata kuliah pengantar akuntansi adalah 3 SKS, maka saya bisa isikan 3 SKS di sini. Dan jika dosen sebagai penanggung jawab, ya, penanggung jawab itu adalah dosen bisa mengisikan nilai perkuliahan, maka kita centang dosen penanggung jawabnya. Isi kuesioner berarti dosen harus diisikan untuk kuesioner EDOM-nya, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Lalu Jumat 10.00 sampai 11.30 ini kita centang supaya menandakan bahwa dosen atas nama Arif Hidayat mengajar di hari Jumat jam 10 sampai jam setengah 12. Mengapa kok semua ada centangan seperti ini sampai ada batasan SKS? Karena kita bisa menambahkan dosen pengajar lebih dari 1. Ketika kita menambahkan dosen pengajar lebih dari 1, kemungkinan yang terjadi adalah SKS-nya harus dibagi 2. Maka saya akan setting di sini 1,5 SKS dan di sini 1,5 SKS. Supaya beban mengajarnya tidak terlalu besar untuk di satu pengajar. Penanggung jawab, berarti penanggung jawabnya hanya dosen pengajar 1 saja. Dosen pengajar 1 yang wajib untuk mengisikan nilai. Dosen pengajar 2 hanya menyetorkan nilai. Jika seperti itu, maka kita centang penanggung jawabnya di dosen pengajar 1 agar sistem lebih aman, tidak banyak orang yang bisa mengubah nilai di dalam sistem. Apakah dua-duanya harus diisikan kuesioner EDOM-nya? Kalau jika iya, kita bisa centang dua-duanya, dan apakah keduanya mengajar di setiap Jumat gitu ya. Ini akan mengakomodir jika ada lebih dari 1 jadwal perkuliahan di dalam 1 kelas ini. Oke, saya akan contohkan hanya dalam 1 pengajar saja di sini, lalu saya simpan. Cukup simpel seperti itu. Oke, lalu step yang terakhir, ini sangatlah mudah. Kita harus membuat jadwal perkuliahan selama 1 semester. Ini lebih detail lagi ya. Kalau tadi kita hanya mendeklarasikan, oh perkuliahannya setiap hari Jumat gitu. Jam 10 sampai jam setengah 12. Tetapi sekarang kita harus mendeskripsikan lagi, Jumatnya tanggal berapa? Pertemuan keberapa? Seperti itu. Oke, itu ada di menu jadwal perkuliahan. Ini adalah step terakhir ya, rekan-rekan. Kita bisa klik aksi, buat perencanaan, lalu klik OK. Maka jadwal sudah terbuat secara otomatis. Inilah tutorial cara pembuatan kelas, silahkan dilakukan
ya, sebanyak kelas yang memang dibuka di dalam satu periode akademik. Selamat mencoba.